Sairam, pemirsa media Sai Indonesia, kembali lagi bersama saya, Brother Vishal Tekwani, pembawa acara Anda dalam program yang sangat seru. Hari ini kita kembali di Filosofi Secangkir Kopi episode kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, sangat profesional dengan bidangnya, dan tentunya kita akan membahas topik yang sangat seru pada sore hari ini. Oke, sebelum kita mulai dan sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang pertama. Narasumber kita yang pertama mungkin semua Bakta sudah mengenal beliau sebagai senior di organisasi SAI dan sering sekali berkecimpung di dunia sewa di organisasi SAI. Tetapi mungkin Bakta banyak yang tidak tahu bahwa brother ini merupakan seorang profesional di bidangnya. Brother Naresh ini merupakan beliau adalah seorang counselor dan beliau juga merupakan seorang psikologis. Beliau mengambil diplomanya, ya kan? Beliau mengambil advanced diploma di bidang counseling, right? Dan program beliau sudah terakreditasi di program Psychotherapy Association of Singapore. Jadi beliau ini sudah melakukan praktek-praktek psikologis dan beliau pun sudah sangat profesional di bidangnya. Jadi izinkan saya memperkenalkan kembali kepada teman-teman media SAI. Selamat sore Bro Naresh, welcome to Filosofi Secangkir Kopi episode kedua. Om Jaya Sairam. Sairam Bro Naresh, semoga dalam keadaan sehat. Oke. Luar biasa Bro. Narasumber kita kedua, thank you Bro. Narasumber kedua kita merupakan seorang young adult, tapi dia banyakkan di belakang layar, jarang terlihat. Kebetulan beliau lahir di Kota Kembang, Kota Bandung, ya kan? Dan beliau sekarang merupakan dokter spesialis anak yang lulus dari Universitas Samratulangi Manado. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang kedua, yaitu Sister Chandani Daryanani. Selamat datang Sister Chandani Daryanani. Halo. Welcome. Thank you. Semoga dalam keadaan sehat hari ini. Sehat. Oke. Sister lagi di Jakarta apa di Bandung nih? Di Bandung dong. Oh, di Bandung. Oke, siap-siap. Oke, guys, pemirsa media SAI, kita hari ini akan membahas satu topik yang menurut kita semua sangat relevan di pandemi seperti ini. Jadi kita akan membahas topik antara kesehatan jasmani atau kesehatan badan dengan kesehatan mental. Nah, banyak sekali teman-teman mempunyai pertanyaan di zaman yang sekarang, di zaman pandemi ini, manakah yang lebih penting? Apakah lebih penting untuk menjaga kesehatan badan, kesehatan jasmani, atau lebih penting untuk menjaga kesehatan mental atau kesehatan pikiran dan kesehatan pikiran? Nah, maka dari itu hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa yang akan mengadres isu-isu ini. Nah, menurut Bro Naresh dan Sister Chandani Daryanani ini, sebelum kita mulai ke depan, kira-kira lebih penting mana nih? Lebih penting kita menjaga kesehatan fisikal, badan, atau kesehatan mental nih? Kira-kira gimana nih? Siapa dulu Bro? Mungkin Sister Chandani, kira-kira mana nih yang lebih penting? Gimana ya Bro Vishal? Kalau menurut yang pastinya dua-duanya penting. Dua-duanya penting ya? Penting, fisik juga penting. Karena bekerja sama pastinya berdua itu. Betul. Oke. Jadi memang kemarin juga saya sempat baca-baca suatu buku ilmiah dan menyatakan bahwa sama-sama penting. Nah, Bro Naresh, menurut Bro Naresh kira-kira gimana nih? Lebih penting mana nih Bro? Yang seperti Dr. Chandani menyatakan, dua-duanya penting. Ya. Oke. Dua-duanya penting untuk menjaga kesehatan badan dan juga jasmani dari pikiran tersebut. Jadi itu bagaikan satu koin itu bolak-balik, Bro Vishal. Jadi tidak bisa dilepas gitu. Tidak bisa dipisahkan ya. Iya. Oke.
Jadi topik yang kita akan bahas itu. Nah, pertanyaan yang pertama saya untuk Sister Chandani Daryana nih, dokter. Kita address dia sebagai dokter hari ini, jangan sebagai sister deh. Ya kan, karena dia sebagai profesional hari ini. Oke, Dokter Chandani, kira-kira nih, kan tadi kita udah dengar bahwa sama-sama penting ya. Oke, sekarang saya mau tanya sama dokter. Kira-kira di pandemi ini, Dok, bagaimana cara terbaik untuk menjaga kesehatan jasmani ini atau kesehatan fisikal atau kesehatan badannya, kira-kira gimana sih, Dok? Oke, jadi kalau di saat pandemi ini dua yang perlu kita perhatikan, Bro Vishal. Yang pertama yaitu tetap bagaimana caranya kita bisa mencegah infeksi atau terinfeksi, baik itu virus ataupun bakteri. Ya jelas kalau sekarang kita fokusnya di virus COVID-19, ya itu dengan dua. Yang pertama pastinya menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah meningkatkan imunitas tubuh. Nah ini yang paling penting adalah meningkatkan imunitas tubuh selain kita menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau kita bicara imun tubuh nih Sis ya, berarti arahnya lebih ke pencegahan lebih baik daripada pengobatan ya. Nah, betul. Kira-kira apa tips-tips dari dokter untuk memperkuat kita imun tubuh kita? Kira-kira ngapain sih? Oke, jadi Bro Vishal secara garis besar, bagaimana sih caranya kita bisa meningkatkan imun tubuh kita? Yaitu 3 yang paling penting kita perhatikan. Yang pertama pastinya nutrisi. Itu nggak pasti, udah semua paling tahu kalau kata orang dulu juga makan yang baik itu pasti akan membuat tubuh kita menjadi kuat. Jadi nutrisi, yang kedua pola tidur. Ya kalau kata orang dulu lagi nggak boleh begadang, harus pola tidur baik. Kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting adalah aktivitas fisik. Jadi 3 ini akan meningkatkan imunitas tubuh kita jika kita hidup dengan pola sehat gitu. Oke. Kalau step keduanya yaitu protokol kesehatan tadi yang Sister Chandani katakan. Nah banyak nih dok simpang siur mengenai protokol kesehatan. Ada yang bilang kita harus mandi pakai sabun antibakteri setelah pulang, harus keramas 2 kali dan lain-lain. Sebenarnya protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh organisasi kedokteran itu seperti apa sih, Dok, untuk di masa pandemi ini? Nah, kalau mau ngomong protokol kesehatan, sekarang kan udah M-nya udah bertambah nih, Bro Vishal, jadi 5M. Yang pastinya menggunakan masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan satu lagi memakai masker ya tadi ya, membatasi mobilisasi. Jadi yang pasti ini yang ditetapkan untuk mencegah jika kita keluar. Tapi sebisa mungkin sih kita di dalam rumah, itu akan lebih aman. Nah, di dalam rumah ini nih yang meningkatkan imunitas ini yang menurut saya lebih harus kita tekankan. Jadi yang tadi seperti tadi saya bilang nutrisi, pola tidur, aktivitas fisik. Nah, mungkin teman-teman itu perlu mengetahui nutrisi ini sering disalahartikan. Jadi banyak sering yang udahlah minum aja vitamin. Kalau udah minum vitamin kan udah sehat. Nah, itu mungkin suatu pola pikir yang perlu dirubah karena kita perlu mengkonsumsi makanan yang gizinya seimbang, yaitu vitamin itu kan mikronutrien, Bro Vishal. Jadi kalau makanan itu ada 2, ada makronutrien dan ada mikronutrien. Jelas semua teman-teman pasti tahu makronutrien itu ya yang besar-besar, karbohidrat, protein, lemak. Kemudian mikronutrien yang biasanya kita minum vitamin itu kan mineral dan vitamin. Nah, ketika kita makan makronutrien dengan seimbang, baru mikronutrien bisa bekerja. Jadi jangan disalah-salah-artikan, nggak usah makan benar, tapi ya udah minum vitamin aja. Jadi semua vitamin itu sebenarnya sudah ada di makanan jika kita mengkonsumsinya dengan benar, yaitu 60% karbohidrat, 10% protein, dan 30% lemak. Itu sebaiknya seperti itu, gitu Bro Vishal. Jadi kayak semuanya udah heboh sekali dengan minum vitamin D, zinc, betul, vitamin C harus berapa miligram setiap hari, ya kan? Padahal yang perlu teman-teman ketahui juga seperti vitamin D. Vitamin D itu bisa didapatkan dari 2, matahari dan juga dari makanan. Matahari itu dengan exposure 10-15 menit
25% BSA itu kita sudah bisa mendapat 1000 IU. 1000 IU itu sudah sangat cukup, Bro Wishal, karena kita sebenarnya hanya membutuhkan kebutuhan hariannya yaitu 400 IU kurang lebih. Jadi 400 minimal lah mungkin kalau untuk anak ya, kalau untuk dewasa mungkin 800. Jadi ditambah dengan makanan, misalnya dari keju-kejuan, kemudian ya misalnya kalau nggak vegetarian bisa dari salmon gitu kan. Kemudian zinc bisa dapat dari bayam, kacang-kacangan, kemudian vitamin C dari kiwi, jeruk, mungkin seperti itu. Jadi yang ingin saya tekankan adalah jangan menggantikan nutrisi harian kalian hanya dengan mengkonsumsi vitamin gitu. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang seimbang gitu. Kalau kita bicara sorry dok, saya potong dikit. Kalau kita bicara vaksin, apakah merupakan suatu pencegahan yang menurut dokter disarankan nggak? Karena banyak gonjang-ganjing juga nih mengenai vaksin ya dok ya. Oh, kita harus ambil nggak sih? Apakah efektif nggak sih untuk pencegahan pandemi ini? Kira-kira gimana sih? Jadi kan banyak teman-teman pemirsa media saya juga masih bingung nih, apakah kita ngambil apa enggak nih? Menurut dokter gimana? Apakah positif apa gimana nih? Jadi vaksin itu kan merupakan dari dulu tuh anak-anak kan selalu divaksin juga kan, ya kan, untuk meningkatkan, mencegah. Vaksin itu kan membuat sakit ringan yang tidak berbahaya sehingga tubuh membentuk antibodi. Jadi seandainya virus aslinya masuk, tubuh tuh udah ada antibodinya nih, ya kan. Cuman emang efektivitas vaksin COVID sampai sekarang ini kan masih belum diketahui secara pasti. Yang beredar sekarang Sinovac contohnya hanya efektif 60%. Jadi kita tetap perlu meningkatkan imunitas dan tetap menjaga protokol kesehatan. Vaksin tetap diambil sebagai tambahan proteksi. Oke. Jadi menurut dokter itu adalah tips-tips dan trik-trik untuk menjaga kesehatan jasmani yang paling penting lah. Mungkin masih banyak lagi ya kita gimana caranya berolahraga dan lain-lain. Cuman memang masukan dari Dr. Chandni saya kira sangat luar biasa karena banyak yang salah kaprahnya seperti itu. Udah minum vitamin aja deh tiap hari, ya kan, vitaminnya mereka ngambil vitamin D, vitamin C, vitamin A, banyak banget vitamin-vitamin yang sekarang juga di pasaran banyak. Dan tetapi itu akan kurang efektif kalau tidak diimbangi dengan nutrisi yang sehat. Begitu ya dok ya? Kalau yang saya tangkap dari saya kira terima kasih Dr. Chandni atas pemaparannya. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua mungkin lebih saya tujukan kepada Brother Naresh. Nah, tadi kita sudah membahas, Bro Naresh, bagaimana menjaga kesehatan tubuh. Nah, sekarang kita juga banyak melihat banyak sekali teman-teman ataupun masyarakat yang terganggu mentalnya, ya kan? Maksud saya terganggu mentalnya adalah mereka depresi, mereka sedih, mereka merasa lonely, merasa kesendirian, mereka merasa boring karena rutinitas mereka terganggu kan? Kayak tadi dokter katakan, jangan banyak-banyak keluar rumah. Dan ketika kita merupakan seseorang yang aktif tiba-tiba dikekang di satu tempat, mereka akan terganggu mentalnya, ya kan? Merasa depresi, merasa apa. Nah, kira-kira menurut Bro Naresh, ini kesehatan mental ini apa sih? Ya kan? Sebelum mungkin kita masuk bagaimana caranya, penting nggak untuk kita juga menjaga kesehatan mental, dan apa sih itu kesehatan mental, Bro Naresh? Oke. Jai Sai Ram, Bro Vishal. Humble pranam at the Divine Lotus Feet, Bhagawan Baba. Sembah sujud di Padma Kaki Bhagawan. Oke, Bro Vishal, kita semua setuju bahwa kita manusia menginginkan kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada orang yang tidak mau bahagia. Setuju, Bro Vishal? Setuju, Bro Vishal sampai tidak bahagia? Tidak mungkin. Ya, semua orang mau bahagia semua. Nah, apa yang terjadi di pandemik ini? Kebahagiaan sebagian manusia itu telah di-pause. Semacam di-stop. Kalau di video itu di-pause. Stop. Total stop. Ya. Nah, dengan keadaan begini, itu efek kepada mental health, yaitu pikiran jasmani terhadap setiap manusia. Nah, chain reaction-nya adalah kepada emosi mereka, psikolog mereka, sosialitas mereka,
dan keadaan kesehatan tubuh mereka. Dan semua ini efeknya adalah ke stres, anxiety attack, rasa ketakutan, waduh, saya kalau keluar ini bakal kena, ya kan, lebih enak saya tidak keluar rumah, duduk aja di rumah. Kesedihan, kesepian, yang tinggal sendiri, yang tidak punya keluarga atau apa, kesepian, dan depresi, yang rankingnya sekarang paling tertinggi keadaan sekarang. Dan ini bisa mengakibatkan lebih parah lagi, which akan efek kepada tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Jadi ini mental health atau pikiran jasmani ini akan berlanjut kepada kesehatan tubuh kalau tidak bisa terkontrol. Nah, itu adalah pikiran jasmani, Pak Bro Vishal. Menurut Bro Naresh, gimana sih cara terbaik untuk menjaga kesehatan mental itu agar tidak terganggu nih, Bro? Tadi kita udah tahu nih, kesenangan kita, stres, mereka jadi stres. Nah, gimana nih sekarang caranya agar kita, emosi kita, kesenangan kita, apapun kesehatan mental kita itu terjaga, Bro, di masa pandemi ini? Kira-kira tips-tips dari Bro Naresh itu untuk menjaganya gimana, Bro? Oke, Bro. This mental health or pikiran jasmani ini efeknya adalah kepada cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Dan ini semua terjadi bila tidak ada balance atau equilibrium di dalam pikiran kita. Nah, untuk pribadi saya, apa yang saya lakukan waktu terjadi pandemik ini, karena pandemik terjadi secara mendadak, langsung pemerintah mengeluarkan keputusan bahwa full lockdown, kantor tidak boleh buka, ya kan? Dan we have to stay at home, kita harus tetap di rumah. For myself, due to suami's grace and guidance, one thing yang telah membantu diri saya adalah saya tetap melakukan rutinitas saya seperti biasa, Bro Vishal. Ini rutinitas ini yang biasa saya lakukan bila kantor buka, itu tetap saya lakukan. Seperti bangun pagi tetap saya lakukan, padahal libur, kantor tutup, ya kan? Harusnya kita bisa tidur sampai jam 10, jam 11. Tapi tetap saya lakukan rutinitas, bangun pagi, dan seperti biasa, jam berapa saya sudah ada di kantor, jam segitu saya sudah dress up, duduk di kantor yang ada di rumah, dan melakukan tugas kantor saya. Ini penting sekali, Bro Vishal, untuk kita bisa melakukan balance dari pikiran kita, karena pikiran kita ini tidak gampang untuk merubah rutinitas. It is not easy for the mind or the thought untuk merubah rutinitas ini. Tapi dengan bimbingan dari suami, ya kan, saya berhasil ya untuk melakukan, salah satu tip yang saya lakukan adalah tetap melakukan rutinitas. Sebetulnya tidak gampang kalau tidak ada grace atau guidance from suami. Aside this guidance, there banyak yang bisa kita lakukan, ya, tapi itu akan menjadi topik yang lain lagi, Bro Vishal. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap adalah tetap melakukan rutinitas sebagaimana mestinya, ya. Jadi ketika jangan malah rutinitas ketika ada pandemi itu kita punya rutinitas malah dirubah, ya. Jadi bangun siang kayak saya, Bro. Sekarang bangunnya jam 11 siang baru bangun. Biasanya jam 6 pagi sudah bangun. Dan memang itu sangat masuk akal, ya, kalau saya lihat, ya, sangat masuk akal. Jadi gimana kita bisa menjaga kita punya pikiran di jalan yang sama gitu, meskipun ada lockdown atau ada apa dan lain-lain, dan jangan sampai pikiran itu terganggu. Saya kira masukan yang sangat luar biasa. Mungkin dari dokter ada yang mau ditambahkan, Dok? Sudah, kayaknya cukup, ya. Benar, sesuai banget, ya, bahwa kita rutinitas itu yang harus kita jaga, ya, itu tidur di jam tidur, ya kan, kemudian tetap olahraga, tetap melakukan aktivitas fisik rutin gitu, jadi akan membuat tubuh kita sehat.
Oke. Jadi pemirsa Media Sai, dari yang saya tangkap dari narasumber hari ini adalah kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sama-sama penting dan sama-sama. Bro, saya ada tambahan satu, bro. Ya, bro. Silakan, bro. Kalau boleh, bro. Ya, silakan, ya, Bro Naresh. Saya ada tambahan satu, bro. Saya ingat salah satu dari senior kita, oke? Salah satu dari senior kita melewati sebuah masalah dalam kehidupannya, dan beliau berkunjung ke Puta Party, dan beliau dapat interview depan Baba, dan beliau hanya mengatakan, suami, big problem, masalah luar biasa. Suami hanya senyum kepada beliau dan menanyakan, apakah masalah kamu lebih besar yang dilewati Radha di zaman Krishna? Dan suami mengatakan, tidak ada yang bisa lebih besar apa yang dilewati oleh Radha di zaman Krishna. Sama seperti dari pelajaran itu, waktu ibunda saya masih hidup, bro. Ibunda saya itu sering mengatakan, aduh saya sakit ini, aduh saya gini. Saya suka tanya, Mam, sakitnya melebihi perasaan Radha atau tidak? Dia senyum, bro. Jadi itu merupakan pelajaran buat saya. Pandemik ini, oke, apakah ini lebih parah untuk seorang yang sangat mencintai Krishna tidak dapat bisa bertemu dengan beliau? Untuk saya itu merupakan pelajaran yang besar, bro. Oke, saya kira closing statement yang sangat luar biasa, di mana kita bisa jangan terlalu banyak komplain lah kalau menurut saya ya, karena kalau saya punya pemikiran, saya punya satu kata yang saya selalu tekankan, this too shall pass. Ini pun akan berakhir, dan mudah-mudahan pandemi ini dengan adanya vaksin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu solusi lah agar pandemi di Indonesia ini cepat selesai. Tapi selama belum selesai, alangkah baiknya kita semua tetap menjaga kesehatan badan, kesehatan jasmani kita yang tadi sudah dijelaskan dari Dr. Chandani gimana tips-tipsnya, dan penting juga untuk menjaga kesehatan mental kita agar tetap stabil. Nah, tips-tipsnya juga tadi sudah diberikan oleh Bro Naresh, dan menjaga kesehatan mental dan kesehatan badan itu sama-sama penting dan sama-sama harus dijaga agar kita bisa semua keluar dari pandemi yang sangat mengagetkan lah kalau menurut saya, dan mudah-mudahan kita semua bisa berhasil melewati ini semua. Saya kira itu aja mungkin pertemuan kita ini hari. Terima kasih Dr. Chandani sudah meluangkan waktu bersama Media Sai Indonesia. Jangan nggak mau hadir lagi loh sis, ya kan? Nanti kita undang-undang lagi ya. Bro Naresh, terima kasih atas waktunya sudah bersedia hadir di program Filosofis Cangkir Kopi episode kedua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh kesehatan oleh suami. Terima kasih sekali lagi Bro Naresh dan Dr. Chandani. Om Sri Sai Ram. Sai Ram. Hai. Bye.